Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya memulakan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita pernah melihat apa itu jala dan pukat? Jika kita pernah melihatnya, maka kita pasti tahu fungsi dan perbedaannya. Jala dan pukat memiliki fungsi yang sama, yakni untuk menangkap ikan. Tetapi perbedaannya, jala ditebarkan di air yang dangkal, sedangkan pukat di air yang dalam. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, menceritakan tentang dua rangkaian besar yang dikerjakan Yesus bersama para murid di Danau Genesaret. Kegiatan yang pertama, Yesus berdiri di tepi pantai dan banyak orang mengikutinya hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia lalu melihat di tepi pantai dua perahu, dan ia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon memulakan perahunya lebih jauh dari bibir pantai, sehingga ia bisa mengajar mereka dari atas perahu. Sedangkan kegiatan yang kedua, Yesus menyuruh Simon untuk tolaklah perahumu lebih ke dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tetapi Simon menjawab, "Tuhan, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa." Ini terbukti bahwa Simon adalah orang yang sombong, orang yang angkuh.
Dari perkataannya tersebut, ia dapat menebak bahwa Yesus adalah seorang Nazaret, seorang anak tukang kayu. Bagaimana ia bisa tahu tentang keadaan air laut? Tetapi Simon tidak berhenti di situ. Ia lalu menolakkan perahunya lebih ke dalam dan tebarkan jalannya. Alhasil, apa yang mereka dapat? Mereka mendapatkan sejumlah banyak ikan, sehingga perahu mereka pun hampir tenggelam. Dalam kisah yang baru saja kita dengar, dalam situasi hidup kita lebih penting, bahkan kita lebih menyadari ketika kita telah melihat pembuktian dari segala sesuatu. Dalam hidup yang penuh dengan tanda tanya ini, Tuhan telah menyediakan begitu banyak kebahagiaan kita di balik segala kegagalan maupun cobaan hidup yang kita hadapi. Virus corona sebagai cobaan bagi kita di mana kita hidup jauh dari Tuhan. Kita mulai mempertanyakan keadaan Tuhan. Mengapa ini semua terjadi pada kita? Mengapa Tuhan tidak menolong kita? Di manakah keberadaan Tuhan? Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, saling menghargai satu sama lain, dan saling percaya sesama kita, karena kunci dan kepercayaan